penyerahan is not about requirement. It's not about persyaratan-persyaratan. Surrender is actually a response. Itu adalah apa ya? Respons kita. Apa bahasa Indonesia respons? Jawaban, reaksi. Reaksi kita terhadap apa? Terhadap kebaikan Tuhan. Baik, saudara sekalian, saat ini kita akan menyambung pembahasan kita ya. Kita sudah sampai ke part atau bagian yang keempat. Kita berbicara tentang walking with Jesus, berjalan bersama dengan Yesus. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah tahu berjalan bersama-sama dengan Yesus. None of us, ya. Anybody have lived with walking with Jesus personally? Saya tidak tahu, tidak ada mungkin ya. Mungkin secara in spirit, oke. Tetapi untuk berjalan bersama Yesus, kita hanya bisa melihat dari apa yang dialami. The experience of people who have really walked, who had really walked with Jesus. Yang telah berjalan dengan Yesus. Dan kita sudah melihat waktu lalu bagaimana Petrus, ya, secara khusus ada pertobatan yang terjadi pada saat dia melihat siapa Yesus. When he saw who Jesus was, karakter Yesus dia lihat. Lalu dia katakan, Tuhan, pergi daripadaku, depart from me, for I am unclean person. Ya, jadi dia menyatakan pertobatannya. Dan saat ini di bagian keempat kita akan membahas tentang panggilan bukan lagi untuk bertobat, tetapi untuk surrender, menyerah, ya, untuk berserah. Ya, kita sudah lihat bagaimana Petrus waktu lalu dia bertobat, ya, dia katakan apa? Pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia berlutut, he knelt down, ya, berlutut, dan dia minta untuk Yesus apa ya? Jauh daripadanya sebagai orang yang berdosa. Tetapi kalau kita lihat yang terjadi kemudian, kita sudah baca sampai ayat ke-8 ya. Yang terjadi kemudian ada satu lagi poin yang kemudian ya harus terjadi setelah pertobatan. Yang harus terjadi pertobatan yaitu apa yang terjadi kemudian? Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, so when they had brought their boats to the land. Apa yang terjadi? Ingat apa yang terjadi saat itu? Mereka tangkap ikan, they caught a lot of fish. Ya, sepanjang malam mereka gagal, tapi begitu Yesus apa? Begitu Yesus suruh mereka, tebarkan di sebelah yang satunya lagi. Mereka dapat ikannya. Kalau Anda dapat ikan, if you got all the blessings from your work, what do you do usually? Apa yang Anda lakukan dengan ikan-ikan tersebut? What do? You sell it, right? Pergi ke pasar atau cari orang untuk beli. Tapi apa yang terjadi kemudian dengan ikan-ikan ini? Mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan segala sesuatu. They left not only the fish, but the boat. Lalu kalau Anda baca waktu Yesus panggil mereka ini semua untuk ikut, Yakobus dan Yohanes meninggalkan orang tua mereka, ayah mereka. Jadi bukan hanya ikan yang ditinggalkan, mata pencaharian mereka tinggalkan, keluarga mereka apa? Tinggalkan. They left everything. Lalu mengikut Yesus. Ya. Lalu, jadi kan kata lain, mereka katakan no to other things and yes to Jesus. Itu yang mereka lakukan ya. Lalu mereka, itulah surrender. Nah, itu sebabnya kata surrender mungkin tidak muncul banyak di Alkitab. Maka mungkin saya tidak tahu. Saya coba cari, ada kata surrender enggak di Alkitab? The word surrender, does it appear in the Bible? It doesn't. But the concept of surrender, konsep daripada penyerahan itu inilah yang kita lihat ya. Bahwa surrender is not something that we plan or premeditated. Kalau Anda menyerah, berserah kepada Tuhan itu bukan karena oh ya besok saya akan berserah. Aduh, besok saya akan apa ya? Saya akan menyerahkan diri saya. Mungkin seperti itu. Seringkali we used to think like that ya. Ternyata saya akan menyerahkan diri saya kepada saat saya mungkin sudah pensiun, sudah dapat banyak uang, maka saya akan menyerahkan diri saya. Atau kalau sudah ada persyaratan-persyaratan yang kita sudah buat supaya kita mau berserah. But penyerahan is not about requirement. It's not about persyaratan-persyaratan. Surrender is actually a response. Itu adalah apa ya? Response kita. Apa bahasa Indonesia response?
jawaban, reaksi. Reaksi kita terhadap apa? Terhadap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa Anda pada saat Anda nonton film, seringkali Anda menangis? Atau Anda tertawa? Ada rencana untuk menangis, ada rencana untuk tertawa dalam saat Anda menonton film itu? No, you don't. You don't plan to laugh. You don't plan to cry when you watch movie, but your cry and your laugh is because of your response to what happened. And the same thing with surrender. Itu hal sama juga dengan penyerahan. Surrender itu adalah karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Ada satu lagu yang saya suka nyanyikan ya. Saya suka dengar. Anda pernah dengar lagu I love you Lord, for your mercy never failed me. Ada yang tahu itu? Ya. All my life you have been faithful. Dengar ya. All my life you have been so good. Dengar ya. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mungkin kalau ada Sesi, mungkin bisa nyanyikan, atau Kristi ya. Satu waktu menyanyikan lagu ini ya. Jadi kita lihat itu, bagaimana dia sampai menyanyi, respons daripada penyanyi ini katakan apa? Dia akan menyanyi karena dia melihat apa ya? Karena kebaikan Tuhan yang sudah terjadi ke dalam kehidupannya. Ya, respons kita terhadap kebaikan Tuhan. Untuk dia menyanyi responsnya. The voice, with the voice. With worship, dengan apa? Perbaktian. But our response should not only be our worship or voice, but our life. Tetapi juga apa ya? Kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta. Pada saat Anda melihat kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah baik pada kehidupan kita, kita masih tetap hidup. Tuhan masih baik. Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan. Tuhan telah begitu baik menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, penghiburan saat ada kedukaan. What would be your response? Apa kira-kira respons kita? Ya. Respons kita Roma 12 ayat 1 berbicara. Roma 12 ayat 1 katakan apa ya? Karena adanya God's mercy, adanya kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, karena adanya kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Karena adanya kemurahan Allah, maka kita akan apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Persembahan yang hidup. It's not only about that we remember God's goodness and we sing. Of course, we can sing. You have to sing. You have to worship. But you need to surrender your life. To offer your bodies, offer your life as a living sacrifice, ya, as a living sacrifice, giving all, kasih semuanya, not just a voice, not just sedikit-sedikit uang tambahan yang kita berikan atas kebaikan Tuhan, ya, it's also good, of course, it's also good, ya, but your life a living sacrifice, giving all, not just one part, not just the voice, all or nothing, and that is what happened, ya. Setelah murid-murid Petrus dia bertobat, atau kita lihat lalu mereka tinggalkan segala sesuatunya. Seringkali kita dengar ya, kita sering nyanyikan, nanti lagu tutup kita juga, I surrender all to Jesus, ya, I surrender. Kita sering nyanyikan, seringkali orang panggil, pendeta panggil, saudara-saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke pendeta, saya akan serahkan. But how? How do we surrender our life to Jesus? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Supaya, mari kita pelajari pada saatnya. Ada 3 poin saja. Hanya 3 poin kita lihat bagaimana caranya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ada persyaratannya, ada persyaratan atau anjurannya mungkin demikian ya. Nah, setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, ya setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, datanglah seorang. Itu khotbah pertama Yesus ya, khotbah di atas bukit. The first time Jesus preached was the mount, ya, sermon ya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru,
Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini lihat, Yesus ini baru guru muda, boleh dibilang ya. Dia baru mulai berkhotbah. Dia baru pendeta muda. Yesus kalau dalam pemahaman kita ya. Masih orang baru dia. Lalu sekarang ada apa? Ahli Taurat yang datang. Kalau saat itu ketua Angli, ketua Yohanes, dia lihat, ini ada pendeta muda di Fisdak ini baru datang di Fisdak. Lalu kemudian ada pendeta-pendeta senior dari gereja lain datang. Lalu pendeta senior lain, boleh jadi anggota Fisdak. Kira-kira apa yang ketua-ketua ini akan bilang? Pendeta Rantung terima atau kepada pendeta muda tersebut ya. Terima saja, of course. Ini public relation yang bagus ini kalau ada ahli Taurat. If there is a teacher of the law that wants to join us, great, accept right away. Ada permohonan. But what was the request? Was the request met with Jesus enthusiasm? Apakah permohonan ini kemudian ditimpali, disambut dengan satu penerimaan yang antusiasme dari Yesus? Guess, yes or no? The response, ayat 20, we just read verse 19. And Jesus replied, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his what? His head. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kok nggak nyambung? Mau jadi murid kok bicara tentang tempat tinggal? Nggak nyambung ya? It doesn't match. The question, the request, wasn't matched with the response. Why? Because in the time of the Bible, a teacher of the law is the one that provides everything, has everything. The teacher of the law has everything to provide to the disciples. But Jesus has none. He doesn't have house, nggak ada rumah, nggak ada apa. Ya. Apartemen aja nggak ada mungkin Yesus ya begitu ya. Nggak ada apa-apa Yesus. Ya. What does this mean? Coba lihat. Jesus has nothing in human perspective. Gak ada apa-apa, gak ada barang-barangnya dia. But he has himself ya. He has himself. Lalu ini. Okay, we read verse 20, right? Verse 21, another request. Another disciple said to him. Salah seorang muridnya berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Lord, first let me go and bury my father. What would be your response? Kalau ada orang yang sudah saya jadwal untuk khotbah, lalu dia bilang, sorry pendeta, ada kedukaan. Apa yang saya akan bilang? Nggak boleh, harus khotbah. Akan saya jawab begitu. Ini kebudayaan yang mana kita harus menghargai, lebih baik pergi ke orang rumah duka daripada rumah pesta, ya. It is better to go to the funeral than to party. Tapi apa jawab Yesus? What was the answer of Jesus? But Jesus told him, follow me, ikut aku. Follow me and let the dead bury their own what? Let the dead bury their own dead. Wow. So insensitive. Nggak sensitif nih Yesus ini ya. But Jesus was not being insensitive, but he just want to be clear. Dia mau cukup jelas. Apa itu jelas? Ikut aku tidak punya apa-apa. But aku itu yang tidak punya apa-apa lebih penting dari segala sesuatunya. You see that? I may have nothing, I have no place where you can sleep, but I am everything that you need compared to everything. Compared to everything. The kingdom of God is the most priority, in other words. Not the apartment of Jesus or the house of Jesus, not the food that Jesus will provide. Yes, Jesus will provide.
Jesus can feed 5,000 people. Yesus dapat memberikan makan 5,000 orang. But what is more important than just the place to sleep, food to eat, is to be with Jesus. And so that's the priority that Jesus wants us to have in mind. Let me be the priority. Let me be the most important thing in your life. And itulah surrender itu, penyerahan itu ya. Menjadikan Yesus yang terpenting dan terutama di dalam kehidupan kita. Ya. Dan sisanya tempat tinggal, sisanya pekerjaan, sisanya makanan, sisanya baju, mobil, dan lain sebagainya. Itu bonus. Itulah sebabnya carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan segala sesuatunya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah bukan berarti Anda sudah nggak usah cari pencaharian apa-apa. Nggak usah lagi cari-cari atau apa. Enggak ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Anda bisa mencari yang lainnya. Tapi what is your first priority? Jesus. Ya. Tidak heran Step to Christ halaman 44 katakan, kita tidak boleh setengah-setengah milik Allah dan setengah-setengah milik dunia. We cannot be half the Lord's and half the world's. We are not God's children. Kita bukan anak Allah unless we are such entirely. Kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Ya. Kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Anda pernah mendengar cerita ya tentang bagaimana Matius 16, murid-murid bertemu dengan murid-murid sedang mendengarkan Yesus bicara. Lalu Yesus sepertinya sedang membuat mencari tahu kira-kira pendapat orang. Lalu dia bertanya, menurut orang-orang aku ini siapa? Matius 16. Ya, Matius 16. Siapa menurut orang-orang aku ini? Lalu mereka katakan, ada Yesus, ada yang katakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang katakan engkau adalah Elia atau Yeremia atau salah satu daripada nabi-nabi, one of the prophets according to some of his disciples. Lalu verse 15 ya, Matius 16 dikatakan apa? And he said to them, but who do you say that I am? Tapi menurut kalian saya ini siapa? Siapa yang jawab dia? Petrus. Apa yang Petrus katakan? Engkau adalah Kristus, anak Allah yang apa? Anak Allah yang hidup. Wah, hebat sekali. Yesus pada saat setelah Anda baca, kalau Anda terus bisa baca ya Matius 16 ayat 17. Ayat 17. Lalu kemudian Yesus katakan, wah, diberkatilah engkau Simon, anak Yunus, ya. Karena apa yang kau katakan itu dari Bapakku di surga. Dan ayat 18 Yesus katakan, kamu Petrus, ya, kamu upon this rock, di atas batu ini, I will build my church. Upon this rock. Karena apa yang Petrus baru apa ya? Baru katakan. Ya. But setelah Yesus memuji Petrus, setelah Yesus menyatakan bahwa Petrus di atas batu, Petra, batu, maka gereja akan didirikan. Apa yang terjadi kemudian? Wah, anak menarik, saudara. Kenapa saya bawa kita ke peristiwa ini? Karena ayat 21-nya katakan apa? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kok anak Allah, juru selamat? Engkau adalah Kristus, juru selamat, anak apa? Anak Allah. Juru selamat itu yang menyelamatkan, bukan mati. Juru selamat yang menyelamatkan, bukan mati. Lalu apa lagi? Juru selamat atau anak Allah nggak bisa mati. Tapi sendiri Yesus katakan, aku akan apa? Aku akan dibunuh, aku akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tidak heran, Petrus langsung dari tadi dia bilang, dia puji Yesus, engkau adalah anak Allah, juru selamat, anak Allah, Mesias. Lalu sekarang Petrus apa? Petrus tarik Yesus ke samping dan tegur dia. Waduh, hebat sekali ya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Peter took him aside and began to rebuke him. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hal-hal tidak akan menimpa engkau. Dengan kata lain, dia rebuke. Yang biasanya di Alkitab, yang di-rebuke, yang ditegur itu setan. Setan itu yang biasanya di-rebuke oleh Yesus. Tapi sekarang kata ini digunakan Petrus untuk apa? Menegur Yesus, akan-akan Yesus itu
seperti apa? Setan atau dipimpin oleh setan. As if Jesus was led or influenced by the devil. And no wonder, no wonder what happened next? Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Yesus dituntun oleh iblis, tapi sekarang yang iblis itu siapa? Iblis itulah yang mempengaruhi Petrus, bukan Yesus yang dipengaruhi iblis. Now, it's not Jesus that was influenced by the devil, but Peter. Now, Jesus said, "You are the one influenced by the devil." Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan apa? Bagiku. Coba lihat. Just a couple of seconds ago, beberapa detik sebelumnya, berapa menit sebelumnya, Jesus says, "You are the rock. Upon this rock, di atas batu ini, engkau akan apa? Didirikan gereja." Batu gereja sekarang dapat menjadi apa? Batu gereja dapat menjadi apa? Batu sandungan. Wow. Stone of the church. Ya, pemuka-pemuka gereja dapat menjadi batu sandungan, bisa. Ini teguran buat saya ya, begitu hebat. But that's not the point. The point of all this story is verse, cukup panjang kita lihat ya. Tapi the point adalah ayat 24. Matthew 16 verse 2. And then Jesus said to his disciples. Setelah Yesus tegur Petrus, lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya semua. Apa yang dikatakan? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. These are the 3 requirements that we will see. Disinilah kita akan melihat 3 syarat bagaimana kita melihat penyerahan diri. But look at this. Whoever wants to be my disciple must. Ini kan strange ya. Mereka sudah bertobat, Petrus sudah bertobat. Petrus sudah ikut-ikut Yesus. Petrus sudah melihat apa yang Yesus buat. Ini sudah 1,5 tahun. Approximately already 1.5 years. They have been with Jesus. They have been called as Jesus' disciples. Jesus has sent them as disciples. Yesus sudah kirim mereka sebagai murid. And yet Jesus said, if you want to be disciples. Jadi, do you think that it's possible that you are a member, you are God's children, and yet you are not yet God's children? Mungkinkah kita? Bisakah saya pendeta Advent, ya, pendeta Fisdak, tapi saya juga belum menjadi murid Yesus? Bisa? Ya, it's possible. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali. They left everything at the lake. They follow Jesus. They stay 1.5 years with Jesus, and now Jesus told them, if you want to be my disciples, meaning you're not yet my disciples. Kamu belum menjadi muridku. Kamu harus pertama apa? Menyangkal dirinya. So if you really want to be called seorang yang menyerahkan dirinya, yang pertama adalah menyangkal dirinya. Denial of what? Menyangkal dirinya. Deny themselves. Deny yourself. Lalu yang poin kedua. Dikatakan apa? Setelah kita hanya bukan menyangkal dirinya. Dikatakan apa ya? Take up their cross. Memikul apanya? Memikul salibnya. Salibnya itu salibnya siapa? Salib Yesus yang kita pikul? Salib kita sendiri. Our cross. Why? Because it's easy for us to crucify Jesus. It is easy for us to crucify Jesus and so difficult to crucify ourselves. Gampang kita menyalibkan Yesus. Wah, gampang sekali kita menyalibkan Yesus. Tapi untuk menyalibkan diri kita sendiri, ya. Jadi poin yang kedua adalah, we need to, bukan hanya Yesus yang mati, saudara. Ya. Alkitab berbicara tentang matinya manusia lama,
mati, hidupnya manusia baru, a new life, new self, the death of the old self. Bible talk about the death of the old self. Kenapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa kalau kita ingin menyerahkan diri kita, we have to have mematikan diri kita sendiri. Apa artinya mematikan diri kita sendiri? Mematikan, apa yang harus kita matikan? Well, you just fill in the blank. Yeah. Fill in the blank. Saya tidak bisa berbicara untuk Anda. Saya dapat berbicara untuk diri saya sendiri. Kesombongan hidup, keangkuhan. Siapa saya ini? Siapa saya? Siapa Anda? Ya. Dan untuk mematikan diri kita, itu sukar, saudara. Sangat sukar. Dia yang duluan, dia yang bikin masalah, dan lain sebagainya lah. Dapat kita sukar untuk mematikan diri kita. Tapi Galatia 2:20 katakan apa ya? Galatians 2:20 kan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi kita seringkali berpikir, bagaimana caranya pendeta saya mau mematikan diri saya? Bagaimana saya, pendeta Rantu, mau mematikan kesombongan-kesombongan saya? Ya, itu semua tidak lepas daripada iman. Ya. Bagaimana kalau saya nanti disemena-menakan? Bagaimana kalau saya dikecewakan? Bagaimana kalau saya dilecehkan? Bagaimana ini dan itu? But it is all about faith, trust, percaya. Ya. Percaya. The life of Christ in us. Dengan kata lain, perjalanan kehidupan kita, our spiritual journey is not our own strength. Kalau hanya berpikir tentang kekuatan saya, mana mau saya mau bikin ini dan itu. But the strength of Christ. Melalui apa? Melalui iman kepada Kristus. Ya. Bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Itulah sebabnya, kembali, pena inspirasi dalam bukunya Step to Christ katakan apa? Banyak orang yang mengaku menyembah Allah, padahal mereka bergantung atas usaha-usaha mereka sendiri untuk menurut hukumnya. Untuk membentuk sebuah tabiat yang benar dan untuk mendapatkan keselamatan. Kita pikir, wah itu kekuatan saya ini. Kekuatan saya. Usaha-usaha saya. But Alkitab katakan apa? But their hearts are not moved by any deep sense of the love of Christ. But they seek to perform the duties of the Christian life as that which God requires them in order to gain heaven. Such religion is worth nothing. Tapi orang yang pikir dengan usaha-usaha mereka, tapi hatinya tidak digerakkan oleh kasih Kristus, oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus, ya, maka itu perbaktian mereka itu tidak ada gunanya, saudara. Tentu saja dikatakan apa? We have a duties of Christian life. Kita memiliki tanggung jawab hidup Kristen. Kita memiliki tanggung jawab. Saya tidak katakan ya udah Anda tidak usah bikin apa-apa di gereja. Saya puji Tuhan atas segala sesuatu yang Anda dapat lakukan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, dalam menjalankan penginjilan. Ya, setiap malam, setiap hari ada yang datang siram tanaman terus di gereja ini, Anda tahu ya. Ada. Ya. Itu menjalankan tanggung jawab sebagai kehidupan sebagai orang apa? Kristen. Share apa kutipan-kutipan, berdoa dengan orang lain. Perlu. Pendeta rantung berkhotbah setiap malam perlu. Hampir setiap sabat berkhotbah perlu. Saya perlu menjalankan tanggung jawab saya. Tetapi kenapa saya harus berkhotbah? Kenapa saya harus berbicara setiap malam? Kenapa Anda harus share di Facebook pekabaran-pekabaran yang Anda dengar? Kenapa Anda harus datang ke gereja untuk bikin bersih gereja, untuk siram tanaman, untuk bikin AC ini dan lain sebagainya? Kenapa Anda harus lakukan itu? Ya. Biarlah itu dilakukan, not because of any other thing, tetapi oleh karena kasih, apa dikatakan? Oleh perasaan yang mendalam akan kasih Kristus. Ya. Itu tujuan. Jadi saya pada saat mungkin kalau saya memikirkan hanya saya pikirkan ini, waduh, yang membangkitkan semangat saya
karena saya bisa berbicara tiap malam itu kalau ada banyak orang yang nonton, banyak orang yang angkat jempol, begitu jempolnya menurun, saya akan lemah iman, saudara. Nggak semangat mau bicara tiap malam. I don't feel good. But we must do things not because of jempol-jempol yang diangkat. Yeah. Because if there is jempol yang tidak ada, hilang semangat kita. No. We must do everything karena kasih Kristus. Kenapa? Because kasih orang itu kan hilang. Ya. Orang-orang yang angkat jempol yang mengasihi saya, suatu waktu hilang mereka. Atau mereka gantinya angkat jempol, ada muka marah atau jempol ke bawah. Tapi saya lakukan itu bukan karena, mudah-mudahan ya, puji Tuhan, mudah-mudahan saya diingatkan terus akan khotbah hari ini. Bukan karena jempol, saudara. Ya. Kalau saya hanya berdasarkan jempol, saya melakukan apa yang saya lakukan hanya untuk jempol, itu adalah agama yang ayat ini apa? Statement ini katakan apa? Worth nothing. Tidak ada gunanya. Itulah sebabnya harus kita mematikan diri kita. Ya, harus kita mematikan diri kita. Dan kalimat poin yang terakhir adalah daily of self-renewal. Yang pertama denial of self, death of self, daily of self-renewal. Kita harus apa ya? Kita harus diperbaharui setiap harinya. Ya. Kita harus diperbaharui setiap harinya. Saya selalu ulang-ulangi, Anda mungkin sudah bosan mau dengar ini. Saya setiap malam harus berbicara itu. Itu terus terang saja, puji Tuhan kalau itu Anda dapat gunakan sebagai Anda tergerak untuk juga mendengarkan pembicaraan acara ibadah kita setiap malam, itu memberikan kekuatan. Dan saya tahu banyak yang mungkin sudah dikuatkan. Puji Tuhan. Tapi itu bukan hanya kekuatan untuk saudara. Terus terang saya, mungkin selfish ya. Tapi itu untuk kekuatan saya. Ya, sepanjang pandemik, kalau saya tidak pimpin setiap malam, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mental health saya. Terus terang saja. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu akan terjadi dengan ministry saya di Fisdak. Tapi firman Tuhan itulah yang menyebabkan saya dapat apa ya? Diperbarui setiap harinya. Saya dengar, pelajari firman Tuhan. Saya dapatkan, ini bagus sekali kalau dapat saya bagikan. Ya. Kalau saya berikan kesempatan, Ibu Siana saat ini mungkin dapat berdiri, menyaksikan bagaimana setiap hari Ibu Siana, sejak mulai dari pandemik. Ya. Pada saat dia di rumah masih sehat, pada saat dia sakit di rumah sakit, orang di sebelah kiri kanannya mati satu demi satu. Apa yang kira-kira menguatkan dia? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Setiap malam, setiap pagi waktu Indonesia, Bu Siana ya. Firman Tuhan. Itulah sebabnya, ya. Itulah sebabnya dikatakan apa? Kalau kita tadi baca dari kitab Matius ya, Lukas 19 ayat 23, kalimat yang sama tapi diambil dari kitab yang berbeda. Lukas 19 ayat 23 katakan apa? Lalu katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ya, deny himself, ya, memikul salibnya, death to self. Lalu apa? Dan apa? Setiap hari dia harus apa? Mati, dengan kata lain. Ya, dia harus apa? Take up his cross daily. Kita harus memperoleh kekuatan, kita harus diperhadapkan dengan firman Tuhan yang menunjukkan, Netarantung, ini kesalahanmu, ini dosamu. Ya. Engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus mematikan diri. You have to deny yourself, you have to make some part of your life death. And I have to be reminded daily. I have to be reminded daily. Dan itu Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan masalah yang setiap hari yang kita harus pikul, ya, entah itu masalah di rumah tangga kita, masalah dengan di pekerjaan kita, masalah dengan whatever problem that we face every day, but whatever we face every day, the mercies of God will be given to us every day. Ya.
Mazmur 42 ayat 9, bahasa Indonesia in English is Psalms 42 verse 8. The Lord will command His loving kindness in the daytime and in the night. It doesn't mean only hanya the morning and evening, but from morning to evening. That's the spirit of the word. Ya. Jadi Tuhan memberikan apa? Loving kindness-nya. Dia memberikan kasih setianya siang hari dan pada malam hari, and the time in between. Ya. Ratapan Lamentation ratapannya. Ratapan 3, 22, 23 katakan, kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari, tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita membutuhkan. Jadi kalau Tuhan sudah menyiapkan bagi jemaat Fisdak. Saya bukan sedang mempromosikan acara kita sendiri ya. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan yang bukan hanya pendetanya dapat miliki, tapi kita semua. Tuhan sudah siapkan, tapi masalahnya maukah kita mengambil atau masuk ke dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Adakah Anda mengambil kesempatan untuk apa ya? Memperoleh kekuatan dari Tuhan setiap harinya. Ya. Saya sudah ulang-ulang juga ya. Sebelum pandemik ini terus terang saja, saya kalau mau buka artinya penunggu pagi, penunggu malam, ya pribadi-pribadi artinya tidak seperti apa ya, tidak seperti setelah pandemik ini. Kita pimpin pelajaran sekolah sahabat tiap malam itu. Waduh, minimal itu 3 jam, saudara. Saya harus berpisah dengan istri saya di rumah hanya untuk fokus ke mempersiapkan firman Tuhan ya. Dan saya bisa merasakan bagaimana kekuatan tersebut. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menyerahkan diri kita? Denial of self, menyangkal diri kita, mematikan diri kita, dan memperbaharui diri kita di setiap harinya. Waduh, puji Tuhan pendeta. Waduh, bagus sekali nih. Bagus sekali firmannya pendeta. Puji Tuhan ya. Ya, tapi sukar. It is so difficult to surrender, saudara. It is so difficult to surrender. Ya. So difficult. But it is so important. So difficult and yet so important. Yesus selalu katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. And this is the difficulties. Give up everything. Kenapa? Karena untuk berserah kepada Tuhan, bagus kita nyanyikan. Berserah kepada all to Jesus I surrender. Waduh, bagus untuk dinyanyikan, tapi untuk dipraktekkan, menyerahkan semuanya. Aduh, pendeta, ya untuk sahabat, oke lah sekian. Aduh, tapi yang ini, aduh jangan dulu pendeta. Ya. Everything, segala sesuatunya. Ada seorang kaya, pemimpin, ya, rich young ruler, orang muda yang saya sudah pernah khotbahkan ya, a rich young ruler. Datang kepada Yesus. Ya. Dia bertanya, Tuhan bagaimana caranya supaya masuk ke kerajaan surga? Oh, Yesus katakan, Yesus tahu ini orang Yahudi. Jesus know that he's a Jewish. Oh, you have to do this, do this, do this. Do. Ya, lakukan ini, lakukan itu. Oh, dia kata, all this. Semuanya itu telah kuturuti sejak apa? Masa mudaku. I've done everything. I have the position in the church. Saya sudah bersedekah, saya sudah lakukan semuanya. Ya. I have done everything. Ya. Menurut dia, all this, dia sudah memberikan everything, kecuali satu. Apa yang dia tidak berikan? Ya. Dia tidak memberikan hatinya kepada Yesus ya. Ya. Hartanya. Nah, hartanya. Ya, semuanya. Lalu apa Yesus katakan? Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di mana? Harta di surga. Waduh. Ya. Dia sudah lakukan ini dan itu, tapi tetap rupanya masih ada satu yang dia belum lakukan. Ya. Apa sesungguhnya? Apakah Yesus ini anti orang yang memiliki harta?
Ya, untuk orang ini seakan-akan Anda pikir, waduh ini hartanya karena dia kaya. Ini masalahnya bukan karena dia kaya atau dia miskin, bukan. Ada banyak wanita, saya sudah pernah ajar ya, di pelajaran sahabat kita, ada banyak wanita-wanita yang kaya, yang membiayai ministry Yesus. Yesus nggak pernah suruh mereka, ibu-ibu, jual harta kalian. Enggak. Yesus nggak suruh. Kenapa? Karena ibu-ibu itu telah menyerahkan hatinya kepada Tuhan terlebih dahulu, dan juga hartanya kepada Tuhan. Tapi masalahnya dengan rich yang ruler, dia mau memberikan, dia pikir dia bisa memberikan hatinya, tapi hartanya dia masih mau apa? Aduh, jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Ya. Ini adalah satu tes yang Yesus buat. Kenapa? Yesus tidak akan membuat dia jadi orang peminta-minta. Yesus will never make him a beggar or poor. Kenapa? Bagaimana saya tahu? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Yesus tidak sedang menjadikan orang ini jadi orang miskin? Karena apa yang dikatakan ayat berikutnya. Kita sudah baca ayat berapa ini? 22 ya. Lukas 18 ayat 22. Lukas 18 ayat 29 dan 30. Katakan apa? Kata Yesus kepada mereka setelah orang kaya yang rich, yang ruler nih, kaya ini kemudian pergi dengan sedih karena dia banyak hartanya. Alkitab katakan dia tidak bisa lagi pikir untuk mengikuti Yesus. Lalu Yesus katakan, lalu Petrus kata, Yesus, kami sudah tinggalkan segala sesuatunya. Ya, gimana dong dengan kami? Lalu Yesus katakan, ini barulah di sini kita lihat. Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, He said to them, assuredly, I say to you, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, dan memprioritaskan aku, yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya makanan selalu. Ya, tapi apa yang terjadi? Yesus katakan, kalian akan menerima kembali lipat ganda. Ya, menerima lipat ganda. Coba Anda lihat sini, Yesus bukan tidak mau kita berinvestasi. Kita perlu investasi loh. Alkitab berbicara tentang kita harus menabung, kita harus dapat tidak menyusahkan anak-anak kita, ya, dan lain sebagainya. Investasi. Tetapi coba kita lihat, yang Yesus tawarkan bukan investasi yang salah, tapi yang Yesus tawarkan adalah the best investment. The best investment. Coba kenapa saya katakan? Karena investasinya Yesus adalah apa? Many times more, lipat ganda. Kalau Anda sekarang ada yang suka mungkin berinvestasi di stock market, berapa persen Anda bisa dapat? Sekarang stock market lagi jatuh ya. Tapi taruhlah berapa persen? 7%, 8%. Waduh, kalau Anda sudah bisa dapat 7%, kalau Anda disimpan uang di Columbia Union Revolving Fund, Anda punya investment cuman per tahunnya cuma 1,5%, 1,25% curve kita ya, Dedek. 1,25%, hanya 1,2, di bawah 2. Taruhlah Anda bisa berinvestasi di stock market. Sekarang cuma 7%, 8% atau apalah ya investasi. 8% Anda, waduh itu sudah return of investment. ROI ya, mungkin gitu namanya. Return of investment soal 7% ini. Tapi pada saat Yesus menawarkan investasi dia, itu bukan hanya 7%. Ya. Itu seperti Bapak Harold yang dia beli boat, dia jual sampai untungnya 300%. Itu artinya berlipat ganda, saudara. Saya tidak sedang promosikan dia punya boat, enggak ya. Kita perlu boat itu untuk di retreat berikutnya ya. Tapi lihat ini, investment yang kalau berbalik sampai 300%, itu yang namanya berlipat ganda. Bukan 7%. Bukan 1,25%. Many times. Nah, Anda bilang, ya pendeta, ya 300%, tapi nantinya di surga pendeta ya. Kita dapat investasi itu nanti pas kita di surga. Siapa bilang itu hanya di surga kita dapat? Apa ayat ini katakan? This present time. Masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau kita memiliki investasi, kalau apa yang kita lakukan, kewajiban kekristenan kita lakukan karena kasih kita kepada Kristus, karena kita mengutamakan Kristus daripada hal-hal lainnya,
maka yang akan datang berlipat ganda itu nanti yang akan ditambahkan oleh Tuhan pada kita itu bukan nantinya. Sekarang. Sekarang. Bukan berarti, oh kalau gitu pendeta ya saya akan bikin supaya saya dapat nanti $1 juta. Kebahagiaan kita itu kadang-kadang tidak dapat dihitung dengan uang ya. Ada kebahagiaan yang lebih saat kita menjadi murid-murid Yesus. There are so many things as Jesus disciples. Kebahagiaan kita, rasa damai. Ya. Ada ribuan orang yang saat ini orang-orang kaya di rumah sakit. Orang-orang kaya di rumah sakit, ya, yang kalau lihat Anda punya makan-makan di camping kita tertawa-tertawa di rumah sakit. Mereka mau bayar itu uang mereka itu supaya mereka bisa kembali makan. Karena mereka tidak bisa makan lagi. Sudah makan melalui infus mereka. Mereka tidak bisa lagi tertawa oleh sebab sakit yang mereka alami. There's so many people in the world yang mau menggantikan. Lina, tukaran dong Lin. Ya, kasih saya makananmu supaya seperti kamu makan makananmu. Seperti kamu tertawa. Ini ada $10 juta atau apa. Ada banyak orang yang mau menukar uang mereka dengan kebahagiaan kita bersama-sama dengan sesama umat Tuhan, ya, dan bersama-sama khususnya dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menyerahkan diri kita? Marilah kita menyangkal diri kita. Marilah kita mematikan diri kita. Dan marilah kita memperbaharui diri kita di setiap harinya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.